Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu saham akan membagikan dividen sebesar 50 per lembar saham dan beberapa saham yang bisa kita coba pantau pergerakannya minggu ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SMDR. Saham SMDR hari ini ditutup ARB ke harga 2.980. Bisa kita lihat di grafik, terlihat bahwa SMDR saat ini masih kesulitan untuk naik di atas resisten 3.200. Sebelumnya SMDR turun mendekati garis EMA 50 berhasil rebound, tapi ternyata masih gagal break resisten 3.200 sehingga hari ini masih bergerak turun. Tapi untuk tren jangka menengah menurut saya SMDR masih bagus karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 2.800. Dan garis EMA CD bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun. Dan hari ini kalau berita bahwa SMDR akan tebar dividen sebesar 163,7 miliar. Jika kita lihat sekilas, ini secara saham itu per lembarnya itu 50 per lembar saham yang akan dibagikan. Dan ini ada dividen tertinggi yang dibagikan oleh perusahaan semasa menjadi perusahaan publik. Dan yang akan mulai dibayarkan tanggal 29 Juli tahun 2022. Jadi mulai ada pembagian dividen dan cetak lekor. Kenapa malah ARB? Ternyata bisa kita baca berita berikutnya. Dividen di bawah ekspektasi pasar. Bos SMDR beri penjelasan. Ternyata pembagian dividen ini tidak sesuai dengan ekspektasi beberapa investor yang hadir dalam paparan publik perseroan pada Rabu 29 Juni tahun 2022 ini. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan ARB hari ini masih ada distribusi. Asing juga sama, bisa kita lihat satu minggu terakhir ini masih terus distribusi saham SMDR. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SMDR masih ada potensi turun kembali mengetes garis EMA 50 atau di harga 2.800. Apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas, masih mau hold, menurut saya masih bisa selama garis EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, saya lihat SMDR masih akan sideways dan ada potensi untuk balik kembali mengetes harga 3.200. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa tunggu juga di garis EMA 50 apabila berhasil rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 3.000 sampai 3.200 untuk target take profitnya. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Nah selanjutnya saya akan coba analisa saham Mayora. Saham Mayora hari ini masih lanjut naik 5%, hampir 5% ke harga 2.130. Dan saat tren bisa kita lihat saat ini saham Mayora trennya sudah mulai bergerak tren. Sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 bisa kita lihat setelah berhasil break mulai naik, berhasil break garis EMA 150, setelah itu trennya terus bergerak naik. Sempat mencoba untuk break harga 2000 yang merupakan resisten psikologis dan saat ini berhasil break resisten psikologisnya. Sekarang harga 2000 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi sekarang support di harga 2000 dan garis EMA 150 di sekitar harga 1885. Sedangkan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 2.200. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hampir 5% ini malah ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham Mayora ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah ingin take profit, saya lihat Mayora masih ada potensi untuk naik mendekati harga 2.200. Apabila masih gagal break dari resisten 2.200, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 2.000 dan sampai garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Jadi apabila gagal break, bisa take profit dulu. Tunggu kembali di sekitar harga 2.000. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba re-entry dengan target tetap di harga 2.200. Karena selama masih gagal break harga 2.200, Mayora akan mulai bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, tetap menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 2000 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman yang memang masih mau hold terus untuk tren yang lebih lama, hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati.
Apalagi jika teman-teman lihat garis EMA 50 mulai berpotongan dan mengarah ke atas, maka trennya untuk tren jangka menengah akan lebih baik lagi. Dan berikutnya saya akan analisa saham Cepin. Cepin hari ini masih naik 2% lebih ke harga 5.925. Dan secara tren bisa kita lihat Cepin juga saat ini trennya masih bergerak tren. Hampir mirip dengan Mayora, sebelumnya bergerak downtrend berada di bawah garis EMA 50. Setelah berhasil break garis EMA 50 terus bergerak naik, break garis EMA 150 dan saat ini terus bergerak naik dan mulai bergerak uptrend. Garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini memang terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Cepin masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 6.000 yang hari ini sempat mencoba disentuh Cepin, ternyata belum sempat break. Masih ada potensi untuk mencoba break. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di 6.200 sampai 6.300. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa buy on breakout atau lebih amannya lagi tunggu kembali di sekitar support 5.800 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman yang mau hold terus saham Cepin, menurut saya masih bisa di hold selama garis uptrend-nya belum patah atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Jadi teman-teman bisa coba swing trade apabila ternyata masih gagal break harga 6.000. Take profit dulu, tunggu kembali di harga 5.800 untuk re-entry kembali apabila memang teman-teman tujuannya trading jangka pendek. Tapi Cepin saat ini menurut saya masih oke karena trennya masih bagus. Beda dengan JPFA yang tadi jam 5 sore baru saya analisa, JPFA belum berhasil break garis EMA 150. Sedangkan Cepin sudah berhasil break dan melanjutkan uptrendnya. Berikutnya saya akan analisa saham Berikutnya saya akan menganalisa saham MAPI. MAPI hari ini juga naik 4% lebih ke harga 965. Dan secara tren bisa kita lihat untuk tren jangka menengah MAPI juga trennya masih bergerak tren. Bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini MAPI berusaha untuk break resisten di harga 950. Jadi walaupun hari ini naik 4% lebih ke harga 965, ini belum terkonfirmasi break. Sebelumnya juga bisa kita lihat candle sempat berada di atas harga 950, ternyata false breakout dan kembali turun ke garis EMA 50. Dan saat ini walaupun hari ini sempat naik malah mendekati harga 990, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break. Apabila memang masih gagal break harga 950, MAPI juga masih ada potensi turun kembali menuju garis EMA 50 yang saat ini di harga 895. Dan garis EMA ini bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham MAPI ini. Jadi harus hati-hati. MAPI saya lihat memang masih ada potensi untuk mendekati harga 1000 yang merupakan resisten psikologisnya. Tapi tetap karena hari ini ada distribusi pada kenaikan lumayan tinggi, bisa saja MAPI kenaikannya hanya kenaikan sementara. Setelah itu ada potensi balik kembali ke harga 900 sampai 925. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan MAPI gagal bertahan di harga 950. Selama masih kuat berada di atas harga 950, menurut saya MAPI masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan MAPI gagal bertahan di atas harga 950, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena ada potensi turun kembali ke support EMA 50. Dan karena saya bahas MAPI, kita akan coba lihat temannya yaitu saham RAS yang sampai saat ini trennya berbanding terbalik. MAPI masih bergerak uptrend, RAS saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat rebound dari harga 580, bisa kita lihat harga 580 pada Juli tahun 2021 sempat disentuh RAS dan berhasil rebound. Dan kemarin juga sempat turun menyentuh harga 580, berhasil rebound, mencoba untuk naik di atas harga 600, ternyata gagal break dan turun kembali saat ini ke support 580. Jadi hari ini RAS memang tidak bergerak naik maupun turun ke harga 585. Tapi secara tren, RAS saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk garis MACD saat ini mencoba untuk bergerak naik.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada distribusi dan asing juga masih terus distribusi saham RAS ini. Jadi untuk RAS, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di harga 580. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 600 atau hold saja selama support ini tidak terlewati. Karena selama support ini tidak terlewati, RAS akan mulai sideways dan menurut saya ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di 620 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 645. Tapi ingat, ini hanya spekulatif buy dan apabila ternyata support yang kita enter 580 gagal bertahan, sebaiknya cut loss. Karena RAS ada potensi untuk lanjut turun ke 550 sampai harga 500. Jadi tetap harus hati-hati. Karena secara tren saat ini RAS masih sangat downtrend dan belum terlihat ada akumulasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.